Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, mengumpulkan kita kembali di dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat wal afiyah, serta kita masih di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah taala juga memberikan kesempatan kepada kita karena dua nikmat inilah nikmat yang paling besar. Nikmat yang menjadi modal daripada kehidupan seorang hamba Allah di atas muka bumi. Karena dengan dua nikmat tersebut, perjalanan kehidupan seorang hamba Allah berjalan dan bisa melanjutkan konsekuensinya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebutlah seorang hamba termasuk daripada orang-orang yang nantinya tidak digolongkan daripada orang-orang yang menyia-nyiakan daripada waktu karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dengan diisi ketaatan. Di antaranya salah satu bentuk ketaatan, bahkan termasuk salah satu daripada bentuk jihad di jalan Allah, bagaimana seorang hamba bisa melawan, mengalahkan hawa nafsunya, khususnya di dalam talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan di dalam mengenal dan sekaligus memahami tentang sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita sudah lalui pertemuan sebelumnya dari
mulai definisinya, kemudian perbedaannya antara sirah dengan tarikh, serta kedudukan daripada sirah an-nabawiyah dan juga metode di dalam mempelajari sirah an-nabawiyah. Karena di dalam mempelajari sirah an-nabawiyah, metodenya yaitu dibutuhkan metode yang sesuai dengan konsep Islam dalam memahami sirah, sesuai dengan metodologi para ulamaul hadis. Karena pembahasan daripada sirah di dalamnya mengandung yaitu pembahasan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu para ulama menetapkan metodologi mempelajari sirah nabawiyah, yaitu dengan metode kritik, pembuktian akurasi daripada setiap riwayat yang datang yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena metode ini adalah metode yang ditetapkan dan diterapkan oleh para ulamaul hadis di dalam menerima segala kabar riwayat dengan melihat, mempelajari terhadap matan dan sanad daripada berita tersebut sebagai bentuk jalan untuk menguji keotentikan dan keakuratan daripada berita tersebut. Sanad yang bersambung lagi sahih merupakan karakteristik daripada kekhususan umat Islam. Karena umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini, yaitu yang berpegangan dengan agama Islam, agama yang wujudnya datang melalui sanad, melalui jalur yang sahih, jalur yang otentik dari setiap generasi ke generasi, zaman ke zaman, yang semuanya adalah melalui jalur dari sanad. Tidak sekedar cerita, berita disampaikan sekedar turun-temurun dan selanjutnya, tapi benar-benar melalui jalur-jalur yang punya rangkaian, punya sanad muttasil ila sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka adalah sebagai penerus daripada yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sirah nabawiyah adalah bagian daripada hadis. Sirah nabawiyah bagian daripada hadis dan masuk semuanya di dalam cakupan agama Islam, yaitu karena agama sampai kepada kita melalui sanad, bukan sekedar dari berita-berita, informasi dan seterusnya. Kemudian pada pagi hari ini, seperti yang kami sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, kita akan mengenal tentang sumber-sumber yang bisa kita ambil. Dengan sumber-sumber tersebut yaitu sirah nabawiyah, as-sirah an-nabawiyah. Di dalam pertemuan sebelumnya kami sempat sebutkan ada beberapa sumber, ada beberapa sumber yang dipegang, yang dijadikan dasar oleh para ulama di dalam menjelaskan as-sirah an-nabawiyah. Kurang lebih sumber-sumber tersebut yaitu ada 8 sumber. Yang ini pastinya diglobalkan. Dari sumber-sumber tersebut para ulama di dalam bidangnya, khususnya mereka yang mencatat, yang mengumpulkan, yaitu as-sirah an-nabawiyah melalui 8 sumber tersebut. Dan sumber-sumber ini pastinya juga sudah menjadi sumber
yang otentik, yang dipilih oleh para ulama daripada sekian banyak sumber-sumber lainnya. Sumber yang pertama dan yang paling utama yang menjadi muara daripada semua sumber, yaitu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Ini sumber yang pertama dan yang utama. Apa itu Al-Quran? Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quran? Ada yang tahu definisinya? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Yang mana yang dinamakan Al-Quran itu yang mana? Naam? Kitabullah, nama lainnya sinonim. Tapi apa definisinya Al-Quran itu? Apa definisinya Al-Quran? Firman Allah yang kepada Rasulullah. Bagus. Taib. Ada yang lain mau menambahkan? Apa Al-Quran itu? Naam? Taib, bagus, bagus. Taib, sudah masuk kepada poinnya. Cuman ada poin yang prinsip yang perlu nanti kami garis bawahi yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena kemarin sempat viral dan ini juga menjadi salah satu daripada pemahaman di dalam salah satu kelompok di dalam akidah, di dalam memberikan definisi kepada Al-Quran yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah al-munazzal, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Yang pertama adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berarti di sini ada perantara makhluk. Perantara makhluk. Siapa makhluknya? Jibril. Kemudian kalamullah itu disampaikan kepada makhluk yang berikutnya. Siapa? Disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala kalamullah yang sifatnya adalah hakiki perkataan Allah. Firman-Nya Allah keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Jibril. Jibril alaihi salam disampaikan ke dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara makna dan secara lafaz masih berupa kalamullah disampaikan kepada umat. Walaupun sifatnya di sini melalui perantara Jibril dan juga disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia masih murni hakiki kalamullah, bukan makhluk. Ini dia poinnya. Bukan makhluk. Karena dia langsung keluar dari Allah Ta'ala. Keluar dari lisannya. Keluar dari perkataan Allah Ta'ala. Bukan daripada yang namanya makhluk. Karena di dalam definisi yang lain yang dipahami oleh beberapa pemahaman, bahwasanya yang pertama Al-Quran itu adalah makhluk.
karena datangnya dari makhluk, padahal sumber utamanya hakiki dari Allah. Yang kedua yang mereka sampaikan juga tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu secara lafaz dan juga maknanya tidak seutuhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pendapat yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Tapi aqidah ahli sunnah ma'nan wa lafdhan, bahwasanya Al-Quran itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun perantaranya melalui makhluk dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh beliau disampaikan kepada umat, tapi dia masih hakiki kalamullah. Apa contohnya atau dasarnya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, benar-benar Allah yang menyampaikan, Allah yang berbicara. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana ketika menyampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa kallamallahu Musa taklima. Jelas Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima, berbicara kepada Nabi Musa. Ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ahadun minal musyrikin istajarak faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrikin datang menemuimu dan minta perlindungan kepadamu, kepada pemerintahan umat Islam, kepada kepemimpinanmu, subhanallah, mereka masukkan di dalam perlindunganmu sehingga mereka yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalamullah, mendengar kalamullah, bukan daripada yang namanya Al-Quran itu dikategorikan makhluk. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dua ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang daripada Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga Al-Quran dijadikan sumber utama di dalam agama Islam dan juga termasuk yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Sesungguhnya dalam Al-Quran terkandung banyak kejadian dari sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik ketika masa Makkah atau ketika di Madinah. Walaupun tidak secara perinci menjelaskan tentang yaitu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa daripada perkembangan kehidupan beliau, kemudian ketika masa dewasanya, masa ketika beliau berkeluarga dan seterusnya. Tetapi secara global, secara umum, Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Quran telah mengisahkan kepada kita keadaan beliau di masa kecilnya ketika dalam keadaan yatim dan fakir, sebagaimana yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah Ta'ala menjelaskan di sini tentang bagaimana proses perjalanan yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa masa saja perkembangan kehidupan beliau yang tentunya tidak secara mendetail, karena kalau secara perinci
Mungkin Quran bisa lebih daripada yaitu halamannya yang ada sekarang. Bisa lebih 600-an kali halamannya gitu kan. Apalagi yang berkaitan agama saja secara umum Al-Quran tidak perinci. Datang dalam bentuk global. Di dalam bentuk global. Sehingga mereka yang mengatakan terhadap Al-Quran bahwasanya Al-Quran tidak sempurna. Di dalam Al-Quran disebutkan waktu sholat cuma 3 dan seterusnya. Subhanallah. Itu pastinya mereka-mereka yang tidak mengenal dan tidak paham dengan Al-Quranul Karim. Karena pada dasarnya Al-Quran global di dalam yaitu poin-poin yang ada di dalamnya, tetapi pastinya tidak mengurangi daripada kesempurnaan agama Islam, karena globalnya Al-Quran sudah diperinci, dijelaskan, diterangkan oleh As-Sunnah, yang kedudukan daripada As-Sunnah itu adalah wahyu. Sama seperti Al-Quran sumbernya, walaupun dia punya kedudukan berbeda di dalam makna dan lafadznya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang yaitu bingung lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Di dalam surat Ad-Duha dari ayat 6 sampai ayat ke-8. Di dalam Al-Quran juga mengisahkan tentang bagaimana yaitu turunnya ayat yang pertama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang mana yang turun kepada Nabi yang pertama? Di mana turunnya? Turunnya di mana? Di Mekah. Turunnya di Mekah dulu, baru di Gua Hira. Proses tentang turunnya Al-Quran atau wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga di dalam Al-Quran disebutkan secara global. Tapi kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang sahihah yang dijelaskan di dalam bab yang pertama atau kitab yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari, yang beliau berikan judul kitabnya yang pertama yaitu Bad'u Nuzulil Wahyi. Kitab yang pertama, pokok pembahasan yang utama yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari adalah tentang yaitu proses awal turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berlanjut panjang lama. Subhanallah, tidak sekaligus dengan begitu saja. Ayatnya di dalam Al-Quran yang dijelaskan tentang ayat tersebut yaitu adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekaligus sebagai proses yaitu pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul, sebagai nabi dan rasul, yaitu turunnya ayat yang pertama yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini enggak langsung begitu saja turun, ada tahapannya, ada tahapannya. Allah Ta'ala sangat bijaksana. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dipersiapkan jauh-jauh hari. Bagaimana nanti ketika beliau akan menerima yang namanya wahyu yang sekaligus diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Subhanallah. Enggak ujuk-ujuk datang ke Gua Hira kemudian turun ayat. Tidak. Proses dari yaitu turunnya wahyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa bulan sebelumnya beliau itu sudah dicintakan, ditumbuhkan cinta oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya untuk menyendiri, untuk jauh daripada lingkungan yang ada di Mekah pada waktu itu. Subhanallah. Sehingga beliau benar-benar
terlindungi batinnya, terjaga yang namanya batinnya daripada lingkungan yang kotor, lingkungan yang benar-benar tidak sesuai dengan fitrah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah tinggal di Gua Hira, pernah sepekan, pernah 2 pekan, pernah juga sebulan, pernah juga lebih daripada sebulan tinggal di Gua Hira. Sampai pada akhirnya ketika mulai sudah ada tanda sinyal-sinyal akan diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala turunkan Jibril untuk kenalan dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, bayangkan. Ada prolognya, ada muqaddimahnya. Turun pertama dengan suara bel, suara lonceng. Subhanallah. Nabi ketika berdiam di Gua Hira. Subhanallah, Gua Hira itu karena kami pernah sampai ke atas gitu kan. Karena kami pernah sampai ke atas dan kami pernah masuk kira-kira tahun 90-an dulu. Ketika kita coba melihat keluar dari arahnya gua itu, kita ngelihat ke samping sebelah kanan, itu kita ngelihat Ka'bah. Subhanallah. Jadi Gua Hira itu ngarahin arahnya ke Ka'bah. Subhanallah. Dari mana Nabi tahu kalau ada tempat yang seperti itu kalau bukan petunjuk dari Allah Ta'ala? Subhanallah. Walaupun ketika di Mekah, ketika awal disyariatkan yang namanya sholat, belum menghadap Ka'bah juga, belum menghadap Ka'bah. Tapi Nabi ketika berdiam di Gua Hira yang tempatnya sangat kecil sekali, subhanallah, cuman cukup 1 orang saja, subhanallah, cukup 1 orang saja, tapi dia mengarah ke Masjidil Haram, mengarah ke Ka'bah. Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertahap, sekali dengan tanda-tanda tertentu, kemudian yang kedua dengan tanda berikutnya, sampai yang ketiga baru dengan wujud aslinya. Baru dengan wujud aslinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ayat yang pertama, beliau sudah kenal dengan Jibril alaihi salam. Walaupun proses ketika ada tanda-tanda tertentu, beliau juga sempat diskusi dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, dan kebetulan sepupu daripada Khadijah yang namanya Waraqat ibn Naufal itu seorang ulama, seorang ulama yang dia paham bahasa yang ada di dalam kitab Injil dan Taurat. Karena dia agamanya mengikuti agama daripada Nabi Isa dan juga paham dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ketika diskusi dengan Khadijah radhiyallahu anha tentang apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu belum diangkat beliau menjadi nabi dan rasul, baru ada tanda-tanda akan kedatangan Jibril alaihissalam. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, ketahuilah suamimu akan menjadi pemimpin umat. Karena apa yang kamu ceritakan kepadaku tentang apa yang terjadi kepada suamimu, tanda-tandanya itu sama ketika dulu datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak mungkin yang namanya seorang hamba didatangin dengan tanda-tanda tersebut, kecuali hamba itu akan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang pilihan, menjadi pemimpin dan seterusnya." Dan Waraqat sudah tahu tentang hal tersebut, akan datangnya nanti seorang yang namanya Nabi yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul, meneruskan daripada yaitu risalahnya Isa ibnu Maryam. Waraqah sudah tahu tentang hal tersebut, sehingga memastikan kepada Khadijah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, suamimu nantinya akan menjadi pemimpin. Bahkan Khadijah pun juga bisa nenangin, bisa mengkondisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, nggak perlu takut, kamu tuh orang baik,
Kamu orang suka bantu, suka nolong. Kamu itu adalah orang-orang yang suka jalin silaturahim dan orang yang dipercaya di masyarakat. Subhanallah. Tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang nantinya akan membawa kebaikan bagimu. Cuman Khadijah nggak punya dasar. Nggak punya dasar sesuatu, cuman hanya sekedar memberikan spirit, memberikan semangat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang terjadi, bukanlah sesuatu yang akan mencelakakanmu. Ketika konsultasi dengan Waraqat ibn Naufal, Khadijah semakin yakin. Setelah konsultasi dengan Waraqat dan seterusnya, beliau kembali lagi ke Gua Hira. Di sanalah baru Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar membawakan firman Allah Taala, Ya Muhammad, Iqra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya nggak bisa baca, saya tidak bisa baca. Subhanallah, ma'ana biqari'. Sampai pada akhirnya diulangi 3 kali, kemudian Nabi didekap, kira-kira begitu, oleh Jibril alaihissalam. Dengan sayapnya, dengan kekuatannya dan seterusnya. Subhanallah, dekepan itu bukan sesuatu yang sifatnya main-main, bercanda, tidak. Tapi setelah dilepas daripada yang namanya yaitu rangkulan Jibril alaihissalam, ketika Nabi diperintahkan Iqra, beliau langsung bisa membaca apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi pastinya dengan kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau semakin gemetar, semakin kedinginan, pulang cepat langkahnya menuju Khadijah radhiyallahu anha. Karena kalau tanpa ada muqaddimah awal tadi, tanpa ada konsultasi tadi, pasti Nabi akan jadi semaput, langsung didatengin suruh begitu. Subhanallah. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin. Prosedurnya, prolognya, kronologinya sangat sempurna. Subhanallah. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang yaitu kelebihan keutamaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sumber Al-Qur'an yang pastinya adalah sumber yang utama daripada sekian banyak sumber yang otentik yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah, tentang sirah nabawiyah. Di dalam Al-Qur'an pula yaitu menjelaskan tentang mu'jizat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Quran itu sendiri sebagai mu'jizat, dan itu adalah mu'jizat yang kekal abadi yang sampai nanti akhir zaman. Kemudian di dalam Al-Quran juga menjelaskan mu'jizat yang lain, diantaranya yang cukup punya peringkat tinggi karena tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang sebelumnya, yaitu tentang Isra wal Mi'raj. Tentang Isra wal Mi'raj. Allahu Akbar. Ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, gak mungkin ada yang namanya akal siapapun daripada manusia yang mampu untuk mendeteksi, menalarnya, dan juga alat yang bisa mengukurnya. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi bukan Nabi yang jalan, tapi karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa dengan hal tersebut,
yang menjalankan Nabi dan perjalanannya di waktu malam, Asra namanya, sehingga dikasih nama Isra. Dari Mekah saja ke Palestina itu perjalanan sebulan kalau pakai darat. Tapi Nabi nggak sampai semalam, tidak sampai semalam perjalanannya. Itu baru dari Mekah ke Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Pesawat yang mana tuh? Bentuk perjalanan yang bagaimana yang seperti itu, subhanallah. Kita naik pesawat aja, di dalam pesawat, subhanallah, kita ngelihat ke jendela itu kiri kanan aja udah ngeri ya. Ngeri, subhanallah. Dan itu masih nggak kelihatan ujungnya. Ujung atasnya nggak kelihatan masih, subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW perjalanannya bukan dengan kendaraan yang biasa dan nggak tertutup, subhanallah. Tetapi lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan beliau. Di dalam mukjizat ini nggak langsung diajak gitu kan, kayak orang mau naik motor suruh boncengan di belakang, tidak. Nabi SAW dipersiapkan, ada prolognya, dijelaskan oleh riwayat bahwasanya ketika sebelum proses Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala sudah siapkan dia itu istirahatnya cukup, subhanallah. Bayangkan, istirahatnya pada hari itu cukup, karena beliau ketika Jibril datang akan menjemputnya, beliau dalam keadaan tidur, subhanallah. Yang kedua, beliau ketika akan dipersiapkan Isra wal Mi'raj, dadahnya dibelah oleh Allah Ta'ala, subhanallah, diberikan kekuatan, dibersihkan. Dan ini proses benar terjadi, karena proses pembelahan kepada dada beliau di masa hidup beliau 2 kali. Ketika umur di atas 6 tahun kira-kira, ketika beliau tinggal bersama bersama Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua ketika proses akan berjalan menuju ke Isra wal Mi'raj, subhanallah. Jadi kalau boleh coba didekatkan gitu kan, para mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan jauh, apalagi perjalanan yang akan menempuh negeri tertentu, alam tertentu dan seterusnya, ada check up duluan gitu. Subhanallah. Orang mau pergi umroh aja pakai check up gitu kan, subhanallah. Apalagi haji, ada check up, ada vaksinnya, subhanallah. Apalagi sekarang vaksinnya bererot. Vaksinnya macam-macam sekarang. Allahu Akbar. Nabi SAW Allah Ta'ala juga persiapkan, sehingga ketika sedikit didekatkan dengan yang namanya logika, itu ada sesuatu yang memang masih bisa dikolerasikan dengan kehidupan nyata di dalam kehidupan perjalanan seorang manusia, subhanallah. Dan dibersihkannya bukan dengan alkohol, bukan dengan vaksin gitu kan, subhanallah. Malaikat yang membersihkan, dan diantaranya dijelaskan di dalam riwayat yang sahihah, yaitu dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam. Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini termasuk salah satu bentuk mukjizat yang tertinggi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini beliau yang diundang. Allah Ta'ala yang meminta kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Musa tadi. Musa minta kepada Allah Ta'ala untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu juga tidak berhasil, tidak mampu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam proses yaitu undangan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak terjadi yang namanya yaitu melihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena posisinya masih di dunia, masih di dunia. Karena itu tidak mungkin terjadi. Walaupun di sini kelebihannya Nabi diundang, kalau Nabi Musa mohon minta agar bisa melihat. Termasuk juga tentang hijrahnya Nabi. Tentang hijrahnya Nabi juga dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan banyak lagi beberapa yang terkait dengan yaitu sirah nabawiyah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an tidak mungkin dipisahkan. Karena Al-Qur'an tidak mungkin terpisah dengan yaitu perjalanan daripada kehidupan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an menjadi sumber yang utama dan yang pastinya paling otentik daripada sumber-sumber yang lainnya yang berkaitan dengan sirah an-nabawiyah. Karena kalau kita coba amatin dari setiap lembar, bukan hanya surat, dari setiap lembar yang ada di dalam Al-Quran, tidak mungkin di sana dipisahkan dengan yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran adalah sumber yang utama yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Ini kembali kepada tadi, yaitu tentang bagaimana proses hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta juga banyak di dalam Al-Quran yaitu menjelaskan tentang bagaimana proses daripada perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah. Proses hijrahnya pun juga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari. Subhanallah. SOP-nya juga sudah dipersiapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan yang namanya perjalanan hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan di atas yaitu guidance, panduan yang datang dari Allah taala. Karena perjalanan hijrah ini tidak mudah. Perjalanan hijrah ini tidak mudah. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah keluar dari Mekah kecuali beliau hanya masuk pernah ke Taif. Perjalanan ke Madinah yang cukup panjang dan juga cukup beresiko, tantangannya adalah nyawa, bukan hanya kembali kepada beliau dan juga kepada umat yang ada pada waktu itu, serta kepada agama yang beliau bawa, sehingga Allah Ta'ala benar-benar persiapkan perjalanan hijrah dengan SOP yang sangat-sangat luar biasa. Subhanallah. Semuanya diatur satu persatu. Dari mulai harinya pun, harinya juga ditentukan. Subhanallah. Dari mana keluarnya Nabi SAW sudah juga di dalam bimbingan Allah Ta'ala. Siapa yang menggantikan tempatnya Rasul, di mana ketemunya dengan Abu Bakar, atau siapa yang akan mendampinginya dan seterusnya. Kemudian juga pakai kendaraan apa, siapa yang akan memimpin atau yang membimbing nanti menuntun ke Madinah, semuanya sudah ditentukan. Subhanallah. Sampai tempat transitnya pun sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah, Allah Ta'ala juga tunjukkan salah satu tempat. Karena ketika hijrah ke Madinah, itu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, mereka itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika informasi itu sudah mulai terdengar oleh mereka. Karena mereka punya target, jangan sampai Muhammad keluar dari Mekah selamat. Targetnya, subhanallah. Bayangkan, pada waktu itu umat sedikit, gak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan, dan mayoritas yang baru masuk Islam bersama Nabi pada waktu itu masih sifatnya orang-orang
bawahan, orang-orang yang masih bukan orang-orang tokoh-tokoh, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu an, kecuali Umar dan Hamzah pada waktu itu. Yang lainnya semuanya mayoritas budak-budak hamba sahaya, sehingga pastinya tidak punya kekuatan. Tapi karena Nabi yakin dengan pertolongan Allah, Nabi yakin dengan apa yang Allah Ta'ala sudah tentukan, sudah Allah Ta'ala atur, beliau mengikuti apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu gariskan. Bahkan sampai penentuan orang yang akan nantinya menjadi guide nganterin Nabi ke Madinah bersama Abu Bakar. Siapa? Ada yang tahu namanya? Siapa orangnya? Orang kafir. Orang kafir, bukan orang muslim. Bayangkan, subhanallah. Tetapi yang bersangkutan memang bukan dari komunitas, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang mengenal dengan itu siapa Muhammad. Dan dia memang orang yang sifatnya punya profesinya itu nggak mau tahu dengan yang ada di sekitar Mekah, yang terjadi di Mekah. Dia karena memang setiap hari hampir sering melakukan perjalanan Mekah Madinah. Subhanallah. Dari mana bisa dapat orang ini? Bayangkan, yang mendampingi, yang menjadi guide-nya orang kafir. Tapi Allah Ta'ala masih lindungi, Allah selamatkan. Bayangkan. Namanya Abdullah ibnu Uraiqid. Abdullah ibnu Uraiqid. Orang kafir tapi namanya Abdullah. Subhanallah. Karena di zaman dulu memang banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang namanya Abdullah, banyak. Salah satunya yaitu yang menjadi guide-nya Nabi, yang nuntun untanya Nabi dari mulai Mekah sampai ke Madinah. Dan Nabi minta perjalanannya, jalurnya berbeda dengan jalur yang biasa yang dilalui oleh orang-orang menuju ke Madinah. Subhanallah, bayangkan. Sehingga beliau pakai jalur selatan istilahnya. Pakai jalur selatan. Aman. Tetapi karena memang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah memantau, memonitor dan seterusnya. Dan mereka juga ada yang paham dengan jalur-jalur tersebut. Sehingga ada salah seorang yang sempat mengikuti daripada perjalanan Nabi SAW ke Madinah. Walaupun sampai di tengah jalan dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Siapa namanya? Kisahnya sangat populer. Nanti kita akan jelaskan di dalam perjalanan hijrah. Subhanallah. Salah seorang yang tergiur dengan janji orang-orang kafir Quraisy yang bisa nangkep, bisa dapat Muhammad hidup atau mati, akan dapat 100 unta. Suraqah. Namanya Suraqah. Tapi karena pertolongan Allah, perlindungan Allah, Suraqah nggak mampu mendekat kepada Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Insya Allah nanti dalam penjelasannya lebih jauh kita akan ikutin di dalam yaitu sirah secara khusus nanti insya Allah. Di sini menjelaskan tentang bagaimana penjagaan, perlindungan Nabi perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam Al-Qur'an juga mengisahkan yang kembali kepada Nabi tentang yaitu ada peperangan yang namanya peperangan koalisi. Peperangan koalisi daripada semua orang kafir. Semua orang kafir yang ada di Madinah pada waktu itu. Perang sekutu. Nah, subhanallah. Semua orang kafir yang ada di Madinah semuanya bersekutu untuk yaitu menghancurkan Muhammad dan umatnya. Yang diproklamirkan di dalam sirah
Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dengan yang namanya perang Ahzab. Perang Ahzab, karena Ahzab di sini kembali kepada suku, kepada kelompok, kepada sekutu tadi. Tidak ada satupun yang namanya kelompok orang-orang yang kafir di Madinah pada waktu itu kecuali mereka bersatu untuk memerangi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kekuatannya besar, dahsyat, luar biasa, tapi umat Islam pada waktu itu tidak bisa menandingi kekuatan mereka. Tapi karena memang semuanya tidak terlepas daripada yaitu skenario Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Insya Allah pada waktunya nanti kita akan kisahkan, kita akan jelaskan tentang perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi di Madinah setelahnya perang Uhud. Setelah perang Uhud, yang pernah ke Madinah, ada salah satu tempat yang memang dijadikan tempat untuk bermarkas di situ pasukan umat Islam, sekaligus dengan markasnya itulah sebagai bentuk strategi. Sebagai bentuk strategi untuk bisa menghalangi masuknya sekutu tadi, untuk bisa mengalahkan daripada yang namanya yaitu pasukan umat Islam. Di sini dijelaskan tentang ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan Al-Ahzab. Gak mungkin kami jelaskan satu persatu. Kemudian banyak lagi kisah-kisah lainnya dan itu sangat banyak. Akan tetapi untuk mendapatkan mengambil faedah yang sempurna daripada Al-Quran, harus melihat kembali kepada buku-buku tafsir. Tapi walaupun Al-Quran sendiri sebagai sumber utama di dalam sirah nabawiyah, kita yang masih belajar dan kita pun juga nggak mampu untuk bisa memahami dengan explore yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, pastinya kita harus kembali kepada para ulama di dalam bidangnya yang bisa menjelaskan, mengeluarkan, menafsirkan daripada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sirah, yaitu kita perlu buku-buku tafsir. Perlu buku tafsir. Tanpa dari buku tafsir, gak mungkin kita akan paham. Tidak mungkin kita tahu dengan kaitannya satu dengan yang lainnya. Ini untuk siapa, ini di mana, dan seterusnya. Tanpa kembali daripada penjelasan para ulama tafsir. Karena dengan perantara mereka, perantara kitab tafsir, kita akan bisa mendapatkan faedah utuh dan sempurna dari Al-Quran. Dan juga ketika kembali kepada buku tafsir itu sendiri, kita pun juga perlu selektif. Mohon maaf, nggak semua buku tafsir yang bisa kita jadikan rujukan. Apalagi tafsir-tafsir yang kontemporer, tafsir-tafsir yang belakangan, yang baru muncul, subhanallah, tidak bisa dijadikan rujukan. Khususnya yang kembali kepada as-sirah an-nabawiyah. Ada beberapa tafsir-tafsir yang memang keotentikannya kembali kepada masa di dalam penulisannya dan juga latar belakang penulisnya yang terpercaya. Karena di dalam ilmu tafsir sendiri yang masuk di dalam kategori ulumul Quran,
Ada fase-fasenya, ada zaman-zamannya juga. Tidak semua yang namanya yaitu ilmu tafsir atau kitab tafsir kita bisa jadikan rujukan, tidak mungkin. Karena fase di dalam yaitu pengumpulan Al-Quran sampai kepada dicetaknya Al-Quran, bahkan sampai dilanjutkan dengan yaitu ditafsirkannya Al-Quran, semuanya ada metodologinya, ada kodifikasinya. Ada kodifikasinya. Salah satunya di dalam kodifikasi Al-Quran itu yang kembali kepada metodologi tentang penafsiran Al-Quran. Di antaranya seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk yang paling pertama imam para ulama tafsir, bahkan beliau menjadi rujukan para ulama tafsir dan metodologinya yang diakuin oleh para ulama, karena beliau ketika menafsirkan sebuah ayat tidak keluar dari perkataan beliau kecuali qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala tabi'in. Bukan sekedar penalaran, bukan sekedar yang namanya explore yang keluar dari pikiran beliau, tidak mungkin. Sehingga metodologi beliau termasuk salah satu metodologi yang diakuin dan direkomended oleh para ulama yang dinamakan dengan metodologi at-tafsir bil ma'thur. Cara metodologi penafsirannya beliau itu menggunakan sanad. Menggunakan sanad. Yang kemudian datang setelahnya yang masih menggunakan metodologi tersebut, yaitu tafsir yang mungkin kita pernah baca atau mungkin pernah ikutin, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Walaupun beliau sudah berada di abad ke-7, tapi kalau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berada di awal daripada, yaitu hidupnya di awal ke-3, wafatnya di abad ke-4. Hidupnya di abad ke-3, wafatnya di abad ke-4. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Hampir bersamaan, yaitu dengan mendekati di zamannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena kejayaan yang namanya yaitu ilmu tafsir dengan ilmu hadis hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Karena kedua-duanya saling menyempurnakan daripada yaitu penjagaan di dalam terhadap agama Islam yang melalui dua sumber ini, Al-Quran dan hadis, atau ulumul hadis atau ulumul Quran, dan segala aspek yang tercakup di dalamnya. Sehingga tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan utuh sempurna yang berkaitan dengan sirah nabawiyah yang ada di dalam Al-Quran tanpa melalui yaitu tafsir. Selain ilmu tafsir juga tadi juga ada beberapa buku-buku yang menjelaskan juga tentang An-Nasikh wal Mansukh, serta buku-buku yang menjelaskan tentang asbab nuzulul Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quranul Karim, karena ini pastinya juga akan berkaitan, selain berkaitan dengan ayat tersebut serta kandungan yang ada dalam ayat tersebut. Karena metodologi di dalam penafsiran sebuah Al-Quran, pastinya seorang ulama tafsir tidak akan terlepas daripada beberapa pokok-pokok prinsip di dalamnya. Salah satunya yaitu pastinya beliau sudah mempunyai ilmu alat. Ilmu alat yang berkaitan dengan tafsir tersebut. Dari mulai yang pertama bahasa Arab. Gak mungkin orang nafsirkan Al-Quran kalau gak paham bahasa Arab. Gak mungkin. Subhanallah. Sehingga ketika ada mereka-mereka yang menafsirkan Al-Quran, subhanallah, gak benar, gak lurus, gak sesuai dengan aslinya, dipastikan yang bersangkutan gak paham bahasa Arab. Gak paham bahasa Arab. Subhanallah.
apalagi juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya selain ilmu bahasa Arab, kemudian qawaidul Arabiyah, dan juga termasuk memahami tentang yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Karena tidak mungkin ada sebuah ayat ketika akan ditafsirkan tidak berkaitan, tidak punya kolerasi dengan sebab diturunkannya, di mana, kapan, termasuk bentuk ayat yang ini di Madinah atau di Mekkah dan seterusnya. Sehingga ada beberapa yaitu pokok-pokok prinsip yang ada di dalam penafsiran Al-Qur'anul Karim. Al-Quran dengan selalu melihat bahwa hadis-hadis tersebut tidak diterangi begitu saja, akan tetapi harus dilihat keabsahannya. Ketika yang berkaitan dengan Al-Quran kemudian ditafsirkan dan membutuhkan yaitu penafsiran daripada hadis, hadisnya pun juga diseleksi. Hadisnya juga diseleksi. Hadis-hadis yang memang sudah melalui beberapa jalur-jalur yang otentik, yang akurat. Ini banyak contohnya sebenarnya di dalam materi poin tentang ulumul Quran, tentang ulumul Quran yang berkaitan dengan tadi yaitu penafsiran tentang Al-Qur'anul Karim. Sumber yang kedua yang kembali kepada yaitu As-Sirah An-Nabawiyah adalah kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti pentingnya buku hadis dalam pengambilan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada apa yang terkandung dalam buku-buku tersebut dari kumpulan yaitu ucapan beliau, perkataannya, persetujuannya, serta juga sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik, sifat-sifat yang kembali kepada akhlak. Karena hadis-hadis tersebut pastinya menceritakan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya, sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan kuat sekali dalam pengambilan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama di dalam hadis yang dijadikan sumber yang kedua yang berkaitan dengan sirah itu pun juga sudah melalui seleksi. Sudah hadis yang dipastikan dulu yang kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua hadis akan bisa lebih luas penjelasannya. Karena di dalam hadis ini langsung berkaitan dengan individu seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya akan menjelaskan khususnya yang menjadi tolak ukur utama, dan itu dipastikan benar dan tepat sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini yang disepakati oleh para ulama. Karena ketika sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, apapun yang beliau lakukan belum tentu menjadi sebuah toladan, menjadi sebuah sirah, menjadi sebuah dasar-dasar yang bisa dipakai untuk umatnya setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Contohnya misalnya yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Di dalam kehidupan beliau, baik ketika masih bersama orang tua beliau, ketika bersama dengan Khadijah, kemudian juga bersama dengan pamannya, bersama dengan kakeknya, kemudian pamannya, dan seterusnya. Itu perjalanan-perjalanan kehidupan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Apakah semua itu juga bisa menjadi toladan, bisa menjadi panduan belum buat kita? Pastinya belum tentu. Walaupun itu juga kembali kepada sirah an-nabawiyah, tetapi pastinya juga harus kembali kepada dasar yang sahihah. Contoh yang lebih real lagi tentang masa pernikahan beliau.
Beliau nikah dengan Khadijah di umur 25 sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat. Apakah umur 25 ini menjadi sunnah bagi umatnya untuk mau kawin nunggu 25? Ini yang menjadi juga perbedaan pendapat para ulama. Karena apa? Karena yang beliau lakukan umur 25 itu sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, sehingga definisi daripada sunnah hadis yang datang dari beliau ini yang menjadi beberapa pendapat para ulama. Ada sebagian yang mencakup seluruhnya, baik sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, apalagi yang setelah menjadi nabi dan rasul, apapun yang terkait dengan rasul masuk di dalam poin tentang hadis, masuk di dalam kategori sunnah. Karena kalau umur 25 dibatasin harus nikah, zaman sekarang kayaknya sedikit yang mau sabar. Subhanallah. Bener gak akhi? Masya Allah. Umur berapa antum? 33. Masya Allah. Apalagi udah 33 udah. Masya Allah. Udah lewat berarti udah. Subhanallah. Alhamdulillah. Pastinya udah. Tapi baru satu kan ya. Subhanallah. Karena umur tadi juga menjadi salah satu daripada poin catatan yang ada pada ulama yang kembali kepada Nabi SAW. Sehingga penjelasan kembali kepada hadis ini juga para ulama selain juga melihat daripada keotentikan jalurnya, keakuratan daripada jalurnya, benarnya disandarkan kepada Nabi SAW, dan di dalam kandungannya berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran pastinya sudah baku, sudah qat'i. Tapi kalau di dalam yaitu yang berkaitan dengan hadis, di sana masih ada beberapa tingkatan-tingkatannya, masih ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Walaupun dia itu jalurnya yaitu sudah akurat, sudah benar-benar otentik dan seterusnya, masih juga perlu yaitu dikembalikan kepada tolak ukur yang tepat dan yang semestinya, yang kembali kepada as-sunnah. Contohnya kepada hal-hal yang sifatnya yang tadi berbeda dengan sesuatu yang sifatnya kembali kepada ibadah, itu juga sudah qat'i walaupun datangnya di dalam sunnah, apalagi dalam Al-Quran. Berarti sifatnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi yang mungkin masuk dalam kategori tadi, yaitu tentang umur pernikahan, tentang hal-hal yang kembali kepada sifat-sifat Nabi SAW, pastinya di sini punya nilai yang perlu juga dikaji lebih jauh, perlu dikaji lebih jauh, yang kembali kepada Nabi SAW. Sehingga di dalam mengambil sumber sirah nabawiyah yang kembali kepada hadis, kita pun juga butuh rujukan buku yang kita jadikan pegangan. Kalau tadi tafsir, yaitu yang kembali kepada metodologi para ulama tafsir. Yang kedua yang kembali kepada hadis yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah, dan ini juga sudah banyak buku-buku di dalam hal ini, yang periwayatannya di dalam buku tersebut yang kembali kepada sirah nabawiyah sudah melalui jalur yang otentik, yang benar. Sehingga insya Allah seperti yang kami sampaikan, buku yang nanti akan kita pakai buku ini. Mudah-mudahan nanti bisa didapat buku ini ya. Buku tersebut tidak mahal, sangat murah, dan pastinya manfaatnya sangat besar, sangat besar. Mudah-mudahan sudah pada punya bukunya, karena ini siapapun dari kita pada dasarnya harus punya. Karena ini akan menjadi pegangan kita, pintu kita untuk mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah buku ini sudah melalui koreksi dan direkomended oleh para ulama. Melihat daripada yaitu isi-isinya, karena dikumpulkan daripada jalur-jalur yang sahihah.
Ar-Rahiqil Makhtum namanya kitabnya. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bukunya ada 2 cetakan, ada yang pakai hardcover, ada yang cover biasa. Penerbitnya Darussalam, Darussalam. Dan juga penerbit berikutnya Darul Haq. Penerbit berikutnya adalah Darul Haq. Dan sudah dicetak berkali-kali buku ini, karena buku ini termasuk salah satu buku yang mendapatkan Nobel. Penulisnya mendapatkan Nobel yaitu Rabithah Alam Islami dari Kerajaan Saudi Arabia. Karena buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh orang-orang kontemporer, tapi metodologi penulisannya yaitu di dalam metodologinya kembali kepada metodologi para ulamaul hadis, yaitu melihat akurasi daripada setiap riwayat yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya kita akan pelajari kitab ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada kitab tersebut, dan insya Allah kita akan lalui nanti di dalam kitab tersebut satu persatu daripada setiap bab yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Dan tidak diragukan lagi bahwa yaitu maddah, materi as-sirah dalam buku-buku hadis adalah akurat dan wajib dijadikan sandaran dalam pengambilan sirah nabawiyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, didahulukan dari riwayat-riwayat yang ada di buku-buku sejarah yang lainnya. Sehingga ketika di dalam hadis-hadis tadi itu menjelaskan tentang sirah nabawiyah, pastinya itu yang menjadi rujukan kita yang pertama, selain daripada kitab, setelah Al-Quranul Karim tentunya. Di antara kitab hadis yang penting yang banyak menceritakan kejadian sejarah sirah Nabi SAW pastinya adalah buku seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Al-Jami' At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan juga Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, serta Musannaf Ibnu Abi Syaibah, serta daripada kitab-kitab hadis yang lainnya. Karena di dalam kitab-kitab tersebut, kitab-kitab hadis tersebut juga menjelaskan tentang sirah-sirah nabawiyah. Sehingga yang datang di dalam kitab-kitab hadis tersebut pastinya menjadi rujukan kita utama daripada kitab. Walaupun kitabnya sudah ada dan sumber kitab ini juga kembali ke sana, tapi yang menjadi rujukan kita pertamanya, asalnya adalah kembali kepada kitab-kitab hadis tadi setelah Al-Quranul Karim. Misalnya, Al-Imam Al-Bukhari telah memberikan perhatian yang besar dalam hal ini sehingga membuat beberapa kitab dan bab yang khusus menjelaskan tentang sejarah Nabi SAW sebelum dan sesudah diutusnya beliau SAW, peperangan dan navigasi militernya, delegasi dan surat-surat beliau, keutamaan sahabat dan istri-istri beliau. Demikian juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim seperti kitab Al-Jihad, Imam Muslim seperti kitab Al-Jihad, kemudian juga As-Siyar, Fadail Nabi SAW, sahabat, imarah, dan banyak tersebar riwayat-riwayat sirah yang beliau sampaikan di dalam kitab-kitab tersebut. Sehingga ini sumber yang kedua tadi yang dipegang oleh para ulama
di dalam mengambil daripada as-sirah an-nabawiyah. Yang ketiga, kitab yang dijadikan sumber di dalam mengambil as-sirah an-nabawiyah adalah kitab-kitab syama'il. Kitab-kitab syama'il. Apa kitab syama'il itu? Kitab syama'il adalah kitab yang dikarang untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini sangat penting untuk melengkapi sirah. Kitab ini sangat penting untuk melengkapi sirah. Karena biasanya identiknya yang namanya sirah itu perjalanan dakwah, peperangan, perjanjian. Tapi kalau syama'il dia lebih kepada spesifik yang kembali kepada sifat, karakter seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau di dalam tindak tanduknya, perilakunya, bahkan sampai kepada yang namanya sifat-sifat fisiknya. Yang kembali kepada sifat fisik. Matanya beliau tuh bagaimana, kemudian telinganya, rambutnya, hidungnya, dagunya, jenggotnya, tangannya, kakinya, punggungnya, subhanallah. Semuanya dijelaskan dalam kitab ini. Karena dia lebih spesifik kepada menjelaskan tadi sifat-sifat karakter dan juga yang kembali kepada fisik dan yang lainnya. Salah satu contoh misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu keadaan beliau pernah miara rambut, beliau sampai di bawah telinga, sampai di bawah telinga, subhanallah. Walaupun ini sifatnya tidak menjadi sifat utama beliau. Tapi pernah ada di dalam riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambut beliau itu sampai di bawah telinga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk rambutnya pun juga diceritakan. Bagaimana dahi beliau, subhanallah. Kulitnya, subhanallah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kulitnya beliau putih. Bahkan ada yang kemerah-merahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketampanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bulan purnama iri. Subhanallah, bayangkan. Sehingga satu ketika di malam hari, waktu itu pas gilirannya Aisyah. Gilirannya di rumah Aisyah. Malam-malam ketika Aisyah lihat di tempat tidurnya gak ada Nabi. Wah, subhanallah, ini giliran gue katanya Aisyah nih. Kemana nih gitu kan? Subhanallah. Dicari sama Aisyah, dilihat kemana jalannya. Subhanallah. Gak taunya Nabi lagi berdiri di makam Baqi. Berdiri di makam Baqi. Aisyah ngeliatin dari belakang. Subhanallah. Ketika sudah ditungguin lama gitu kan, biasanya geraknya seseorang udah mulai terdeteksi nih, ada bunyi apaan di belakang. Nabi sudah mulai berasa nih ada yang ngikutin gitu kan. Subhanallah. Feelingnya Nabi paham, pasti Aisyah ini. Langsung diingetin oleh Nabi. Ada apa Aisyah katanya? Subhanallah. Langsung nyamperin Nabi. Apa pertama kali kalimat yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Beliau katakan, wanita yang mana yang tidak akan cemburu dengan ketampanan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bayangkan. Takut kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak bisa dibayangkan ketampanan beliau, tidak bisa dibayangkan sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal yang seperti ini juga dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Riwayat yang tidak dibuat-buat. Benar semua riwayatnya, dan di dalam kitab yang memang khusus tentang syama'il tadi,
Karena ini juga masuk di dalam poin tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Jadi bukan cuma sekedar tadi yang sifatnya perang dan seterusnya itu kan, tapi juga yang kembali kepada fisik, karena yang kembali kepada Rasul walaupun yang kembali kepada sifat bisa juga menjadi toladan buat kita. Bisa menjadi toladan pegangan buat kita. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau miara jenggot, membiarkan namanya jenggotnya itu panjang sampai ke dadahnya. Ini sifat yang kembali kepada fisik. Menipiskan yang namanya kumis itu kan, kemudian memanjangkan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sifat-sifat ini ada beberapa hal-hal yang memang juga menjadi sebuah toladan bagi kita, menjadi cermin, menjadi panduan buat kita, dan banyak lagi sifat-sifat yang lainnya yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang kembali kepada fisik tadi, yang kembali kepada fisik. Sehingga yang rambut panjang itu para ulama juga menjelaskan, selama memang tidak ada hal-hal yang nantinya akan menyebabkan perhatian atau nanti mungkin bisa menjadikan kerancuan di dalam rambut panjang tadi itu, atau akan nanti ada beberapa penilaian yang lain yang didekatkan, disamakan dengan kelompok-kelompok yang lain atau pemahaman yang lain, atau mungkin juga tempat-tempat tertentu, rambut panjang yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sifatnya adalah sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lalu serta merta dengan begitu saja bisa diikutin. Ada panduannya, ada kode etiknya. Contohnya, kalau di kita laki-laki berambut panjang, lalu dengan sekedar begitu saja sunnah, ngikutin sunnah Rasul, entar dulu, di mana Anda itu berambut panjangnya? Kalau di komunitas kayak pesantren yang memang tertutup dan Anda tidak keluar, dan ketika Anda keluar Anda bisa mengamankan rambutnya, masih ada toleransi dalam hal tersebut. Tapi kalau rambut panjang dibiarin begitu aja ngayap keluar kemana, subhanallah, pakai sarung. Subhanallah, dilihat dari jauh belum tentu laki-laki kan. Subhanallah. Sunnah juga bijaksana gitu. Bagaimana untuk implementasinya, aplikasinya juga harus kembali kepada tuntunan sikon, situasi dan seterusnya yang tepat dan yang benar. Ketika kami dulu masih belajar, kawan-kawan kami yang memang dari Mekah, tinggalnya di Mekah, ketika waktu kami di Madinah, itu mayoritas mereka nggak ada yang potong rambut, panjang semua rambutnya, memang rambutnya panjang semua, subhanallah. Mengapa mereka sebulan 2 bulan nggak dipotong tuh rambutnya? Karena mereka berharap nanti ketika ke Mekah dia pulang umroh dibotakin rambutnya, pulang liburan botak rambutnya, subhanallah. Mayoritas seperti itu. Jadi kita tahunya kalau lagi antri kamar mandi, panjang rambutnya, subhanallah. Karena ketika seharian kan mereka pakai kayak kerudung gitu, ya kan? Pakai kerudung jadi nggak kelihatan rambutnya gitu. Sehingga ketahuannya kalau lagi pas antri di kamar mandi, waduh, panjang semua nih rambutnya, subhanallah. Aman gitu kan? Semuanya laki-laki. Ketika keluar juga ketutupan, rambutnya ketutupan, nggak kelihatan gitu kan, subhanallah. Dan yang di sana laki-laki itu pakai kerudung, pakai kerudung kalau laki di situ. Yang perempuan nggak kelihatan mukanya, bukan kerudung lagi gitu kan, beda gitu. Kalau di kita kan beda di sini gitu. Yang perempuan pakai kerudung, yang lainnya lagi ngablak. Subhanallah. Kitab Asy-Syama'il ini juga banyak ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena
tidak sedikit para ulama yang menulis terpisah di dalam kitab Asy-Syama'il ini daripada kitab-kitab hadis. Padahal kalau kita lihat kembali sebenarnya sebagian besar hadis-hadis yang berhubungan dengan hal itu ada di dalam kitab hadis. Ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' At-Tirmidzi, khusus bab tentang Syama'ilur Rasul ada. Tetapi ada beberapa ulama yang memang dia konsen. Dia konsen benar-benar hanya mengumpulkan Syama'ilur Rasul, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang khusus. Di antaranya yang paling terkenal kitab Syama'il, dan ini sangat boleh dikatakan termasuk yang paling klasik, yang utama karena berada di abad ketiga, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah namanya. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dicetak dalam 2 jilid. Ada dua jilid. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau wafatnya di atas 270-an kira-kira. Kurang lebih seperti itu, na'am. Karena beliau masih masuk di abad ketiga atau awal daripada abad keempat, Al-Imam At-Tirmidzi. Karena para ulamaul hadis daripada kutubus sittah itu semuanya mereka kisaran tadi. Ada yang di awal abad kedua atau abad ketiga atau awal abad keempat. Termasuk juga Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah yang sudah mulai agak masuk kepada abad yang berikutnya. Kitab Syama'il Muhammadiyah yang telah diringkas oleh Syekh Muhammad, ada ringkasannya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan juga kitab Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Anwar fi Syama'ilin Nabi, Al-Anwar fi Syama'ilin Nabi Al-Mukhtar. Akan tetapi dalam kitab-kitab ini dimasukkan hadis-hadis sahih dan juga dhaif. Karena memang metodologinya berbeda dengan metodologi Imam Al-Bukhari, yang di sana beliau hanya mencukupkan dengan hadis yang sahih. Tapi kitab Syama'il karena dia sifatnya bukan sebagai yaitu buku hadis, karena sifatnya kembali kepada Syama'il, sehingga di dalamnya metodologi pengumpulan hadisnya pun masih tidak berpegangan dengan satu metodologi atau di dalam yaitu seleksi di dalam hadis-hadisnya, sehingga mengharuskan kita untuk kembali kepada kitab-kitab tersebut yang sudah melalui klarifikasi tentang hadis yang ada di dalamnya, yang dinamakan dengan tahqiq. Ada tahqiqnya. Asy-Syama'il yang sudah ada tahqiqnya. Apalagi tadi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi juga termasuk ada perlu tahqiq. Sumber yang keempat, kitab Dalail An-Nubuwah. Dalail An-Nubuwah. Kalau tadi Syama'il adalah kitab-kitab sifat, tapi kalau yang keempat ini kitab Dalail adalah yaitu kitab yang mengumpulkan tentang dasar-dasar dalil kenabian. Itu Dalail. Kitab ini adalah kitab yang dikarang untuk menjelaskan bukti kebenaran kenabian dan mukjizat yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Dalailun Nubuwah karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani. Beliau termasuk juga berada di abad ketiga. Abu Nu'aim ini termasuk ulama yang terdahulu juga, Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ada beliau kitabnya yang terkenal itu. Ya Allah, lupa. Abu Nu'aim Al-Asbahani. Tentang menjelaskan biografi juga di dalam kitab beliau itu, selain menjelaskan tentang Dalailun Nubuwah, ada kitab beliau juga yang cukup masyhur satunya yang menjelaskan tentang biografi dari para as-sahabah radhiyallahu taala anhum dan selanjutnya. Kemudian Dalailun Nubuwah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi.
Al-Imam Al-Baihaqi. Juga Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Kubra. Al-Khasa'is Al-Kubra. Akan tetapi kitab-kitab ini pun juga membutuhkan suatu perhatian yang sangat serius agar lebih dapat dimanfaatkan. Karena tadi dia sifatnya sekedar mengumpulkan, sekedar mengumpulkan tanpa melalui metodologi seleksi tadi. Sumber yang kelima, kitab Maghazi, yaitu kitab yang dia hanya mengumpulkan tentang sirah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tentang pengiriman daripada pasukan-pasukan, kemudian baik yang pasukan itu yang dipimpin langsung oleh beliau atau oleh panglima-panglima yang beliau tunjuk, dan juga daripada tingkatan-tingkatan dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, serta juga merupakan referensi rujukan yang sangat penting di dalam mempelajari sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya menjelaskan tadi perjalanan dakwah beliau, khususnya di dalam yang terkait dengan peperangan yang dilalui oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kitab sirah yang khusus menjelaskan tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikarang oleh para ulama sejak abad pertama Hijriyah. Di antaranya ulama yang terkenal di dalam hal ini yaitu yang dikatakan dengan Sahibul Maghazi. Memiliki perhatian khusus dalam penulisan sirah secara umum adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas beliau juga punya tentang sirah. Kemudian Sa'id bin Sa'ad dan Ubadah, Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, Sahal bin Abi Haythamah, kemudian Arwa bin Zubair, Sa'ad bin Musayyib, dan juga beberapa daripada sahabat-sahabat yang lainnya, serta juga yaitu dari para ulama setelah sahabat, Wahab ibn Munabbih, kemudian Syarahbil, Abu Ruh, dan seterusnya, sampai kepada yaitu buku kitab yang sangat populer di dalam kitab Al-Maghazi, dan ini sudah diterjemah mungkin bukunya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Waqidi. Beliau wafat di tahun 207, berarti beliau masih di abad kedua. Karena beliau juga termasuk salah satu rawi hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, yang menjelaskan tentang sirah khususnya berkaitan dengan maghazi. Ketika sirah-sirah yang berkaitan dengan maghazi, para ulamaul hadis banyak mengambil riwayat melalui jalur beliau, dari murid-murid beliau. Ma'ruf kitabnya, sangat ma'ruf, Al-Maghazi lil-Waqidi. Al-Maghazi lil-Waqidi, ada 2 jilid kitabnya. Termasuk juga Al-Kitab Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Ini juga kitab Maghazi. Beliau berada di abad ketiga, 211 meninggalnya. Sa'id bin Al-Mughirah, dan juga beberapa daripada kitab-kitab yang lainnya daripada abad-abad yang selanjutnya daripada para ulama. Sebagian ulama sejarah telah mengklarifikasi para ulama penulis sirah menjadi beberapa kelompok tingkatan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan tokoh-tokoh yang termasyhur dari mereka. Kelompok tingkatan yang pertama dengan tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Arban, Urwah, Syarahbil. Ini tokoh-tokoh yang ada daripada tingkatan as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang berikutnya, dan buku-buku mereka tidak ada yang sampai kepada kita, tetapi tentang buku-buku daripada tingkatan yang pertama as-sahabah, buku-bukunya tidak sampai kepada kita, tidak tidak terbukukan, bahkan sampai manuskripnya pun tidak ada. Subhanallah, yang berkaitan dengan Al-Maghazi ini. Tetapi banyak riwayat-riwayat sirah mereka yang dapat ditemui di buku-buku ulama, seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-A'dhami. Ini salah satu dosen kami dulu di Madinah.
mengumpulkan riwayat-riwayat Urwa dalam sirah dengan melalui riwayat Abil Aswad darinya dan dicetak dengan judul Maghazi Rasul sallallahu alaihi wasallam Urwa bin Zubair. Biriwayat Abil Aswad Yatim Urwa. Kelompok tingkatan yang kedua yaitu yang terkenal dengan Abdullah bin Abi Bakar, Asim Az-Zuhri, dan juga buku-buku mereka tidak ada yang sampai kepada kita, akan tetapi banyak riwayat sirah yang dapat ditemui dari buku-buku ulama setelah mereka, dan sebagian penulis peneliti sirah pada masa kini mulai mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut dalam satu buku seperti yang ditulis oleh Dr. Suhail Zikar, mengumpulkan riwayat daripada Az-Zuhri, buku-buku yang ada, dan memberi judul Al-Maghazi. Kelompok tingkatan yang berikutnya yaitu tadi dengan Ibnu Uqbah, serta termasuk di dalamnya Al-Waqidi. Al-Waqidi. Dari kebanyakan buku-buku mereka seperti juz-juz dari Al-Maghazi Ibnu Uqbah, dan itu berupa satu bagian yang ditemukan di dalam pengumpulan daripada buku-buku tersebut, yang kemudian beberapa juz dari sirah Ibnu Ishaq, dan yang terpenting adalah bagian yang terkenal dari sirah Ibnu Hisham, kemudian juz yang diberi nama dengan As-Siyar wal Maghazi yang diterbitkan dengan tahqiq Dr. Muhammad Hamidullah Al-Haidarabadi, dan yang lain ditahqiq oleh Dr. Suhail Zikar, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Fazari, yang ditemukan 2 juz di kitab dari kitab tersebut di Universitas Al-Qarawain di Maroko, yang ditahqiq oleh Dr. Faruk Hamada. Ini beberapa buku sirah yang tadi yang khususnya kembali kepada Al-Maghazi. Al-Maghazi. Kita masuk sumber yang ke-6. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan kitab-kitab yang dikarang dalam sejarah 2 tanah suci. Yang ke-6, sumber pengambilan sirah Rasul, yaitu kitab yang dikarang tentang sejarah 2 kota tanah suci, Mekah dan Madinah. Para ulama telah menulis karangan yang khusus tentang 2 kota suci, menjelaskan sejarah kedua kota ini, karena pastinya tidak mungkin sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada 2 kota suci ini, daripada dua kota suci ini. Sehingga di antara kitab tersebut yang telah diterbitkan pada masa ini adalah Tarikh Makkah oleh Abdul Walid Muhammad bin Abdullah Al-Azraqi. Ini termasuk kitab yang di fase-fase awal, karena beliau berada di abad ketiga. Kemudian juga ada kitab Ad-Durrah Ats-Tsaminah fi Akhbar Madinah oleh Ibnu Najjar, Akhbar Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Tarikh Makkah oleh Al-Fakihani, dan banyak lagi beberapa penulis-penulis yang lainnya yang menjelaskan tentang yaitu sejarah daripada 2 kota suci Mekah dan Madinah, karena termasuk salah satu daripada sumber yaitu As-Sirah An-Nabawiyah. Yang ke-7, kitab-kitab tarikh secara umum. Tarikh bukan sirah, karena tarikh sifatnya lebih umum daripada sirah. Karena di dalam tarikh dia mencakup seluruh yang kembali kepada yang namanya perjalanan hidup seorang manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berkaitan dengan tarikh. Tapi kalau sirah dia lebih spesifik, lebih spesifik, dan banyak kitab ini. Banyak sekali kitab-kitabnya. Salah satunya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Khalifah Ibn Khayyat, dan juga daripada kitab-kitab tarikh yang lainnya
termasuk juga kitab tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Buku-buku ini merupakan referensi penting dalam memahami sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menceritakan kejadian yang ada pada waktu itu secara umum. Yang terakhir daripada sumber kitab atau sumber daripada yaitu As-Sirah An-Nabawiyah adalah kitab sastra Arab atau dinamakan dengan kitab adab. Merupakan referensi pelengkap daripada sirah karena berisikan syair-syair yang banyak mengisahkan hal-hal yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku tersebut adalah Al-Ghani karya Abul Faraj Ali bin Husain Al-Asfahani. Ini yang kembali kepada buku-buku tentang syair-syair, karena tidak bisa terlepas di dalam perjalanan yaitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada masyarakat. Ada yang masyarakat sekitar yaitu masyarakat Arab yang juga mereka adalah orang-orang yang punya keterkaitan dengan seni, yaitu seninya sifatnya adalah syair, adalah syair. Dari mulai kitab-kitabnya, dari mulai yaitu syair-syairnya yang dikumpulkan di dalam kitab tertentu yang ditulis oleh para ulama di dalam bidangnya. Inilah referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kembali kepada keabsahan berita yang tertuang dalam buku-buku tersebut. Sehingga sudah sepantasnya kita memberikan perhatian yang lebih terhadap buku yang menjelaskan keabsahan dan keautentikan berita dan data yang ada padanya, dengan tetap melihat kepada metodologi para ulama Islam seputar hal tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seseorang yang ingin memahami sirah Nabi dengan benar dan akurat harus kembali mempelajari dan merenungkan serta meneliti sumber-sumber pengambilan sirah tersebut dengan memperhatikan metode-metode penulisan sirah Nabi yang telah ditulis para ulama dengan memandang hal-hal sebagai berikut. Meyakini bahwa as-sunnah an-nabawiyah adalah wahyu dari Allah dan sirah merupakan bagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, ketahuilah bahwa diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjun memperbaiki umat manusia bukanlah sekedar memperbaharui sosial bersandar kepada kepakaran dan kehebatan semata, akan tetapi dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah dengan wahyu, sehingga keberhasilan beliau adalah taufik dari Allah. Jadi beliau ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apapun yang beliau jalankan tidak terlepas daripada panduan dan tuntunan yang datang dari Allah. Sehingga keberhasilan itulah karena sebab itulah yang memberikan sebuah keberhasilan yang gemilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akan melihat sirah Nabi sebagai sirah yang maksum. Memahami sirah Nabi sebagai sirah yang komprehensif, menyeluruh dan sempurna, yang menggambarkan satu pribadi yang sempurna, mempelajarinya untuk mengambil faedah dan pelajaran yang dapat digunakan dalam mengarungi kehidupan ini. Metode mempelajari sirah Nabi tidak diragukan lagi bahwa dalam mempelajari sirah Nabi dibutuhkan satu metode yang sesuai dengan yaitu konsep Islam. Seperti yang kami jelaskan tadi, melalui beberapa metode tadi, yaitu metode Islam yang selalu berperan kepada menitik beratkan kepada jalur yang otentik, yang akurat, yang kembali kepada agama,
baik yang kembali juga khususnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika jalurnya tepat, yang dibawa isinya autentik, akan memberikan satu gambaran yang pasti kepada kita tentang siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu diperjelaskan kembali. Falyatafaddal. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan awali nanti dengan kitab ini insyaallah. Kita akan masuk di dalam bab yang pertama, yaitu mengenal tentang letak strategi dunia Arab dan suku-sukunya. Jadi sirah ini diawali dengan pengenalan tentang kehidupan dunia secara umum sebelum nanti masuk kepada yaitu secara khusus yang kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan cukup apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran, wawasan dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jemaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.